Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat GBS Kerten yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 22 Maret 2020. Kita tidak mengadakan ibadah secara langsung atau tatap muka dikarenakan adanya himbauan baik dari Kepala Kantor Kementerian Agama Surakarta, baik dari Bapak Wali Kota Surakarta, juga maklumat dari Kepolisian Republik Indonesia di mana kita dihimbau tidak boleh menghimpunkan massa, karena kalau ada penghimpunan massa itu akan melanggar hukum. Maka kita belajar taat. Seperti kita taat kepada Tuhan, kita juga harus taat dan tunduk kepada pemerintahan yang ada. Inilah bentuk-bentuk ketaatan kita kepada pemerintah dan membuktikan bahwa kita pun tunduk kepada Tuhan di surga. Hari ini Minggu tanggal 22 Maret 2020. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kuasa doa mengubah segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana di bumi ini yang dianggap aman dari bahaya? Apakah di jalan? Karena kita tahu di jalan itu juga banyak teror, banyak perampok, bahkan kecelakaan menghantui. Ataukah tempat yang aman itu di rumah? Pada kenyataannya di rumah pun sewaktu-waktu bisa terjadi kebanjiran, kebakaran, gempa bumi, virus, sakit penyakit yang bisa menimpa. Seperti yang saat ini virus COVID-19 yang sedang melanda dunia. Lalu perisai apa yang bisa kita pakai untuk melindungi diri dari ancaman bahaya? Pemazmur melihat di sekelilingnya hidupnya penuh bahaya. Musuh mengepung dirinya, bukan hanya puluhan atau ratusan, melainkan ribuan. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ke 9. Sejarah mencatat bahwa kita tidak dapat mempercayakan kesejahteraan, keselamatan sepenuhnya sesuatu yang bukan dari Allah. Pemazmur katakan dalam Mazmur 3 ayat 5, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bapak Ibu sidang jemaat Kerten yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kuasanya sungguh tidak terbatas. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dilakukannya. Bahkan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Itu tertulis dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Untuk itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah ragu untuk kita senantiasa berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Karena janji Tuhan,
apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Dalam perjanjian lama, kita melihat bagaimana Yabes. Yabes itu memiliki arti nama duka cita atau menderita. Tetapi ketika ia berdoa dengan iman, demikian doanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tertulis dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Tuhan mengabulkan permintaannya, yaitu permintaan Yabes. Tentu Tuhan juga akan mengabulkan setiap doa dan permintaan kita yang sungguh-sungguh kita minta kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya memulihkan keadaan Yabes, tapi juga memberkati hidupnya secara luar biasa. Tuhan tahu, dan Tuhan sedang melihat keadaan kita. Mungkin hidup kita sedang terpuruk, atau negara ini sedang terpuruk dengan adanya virus COVID-19, atau dalam kehidupan kita juga sedang terpuruk dalam titik terendah, atau orang lain pun memandang kita dengan sebelah mata dan berkata, tak mungkin hidupmu dipulihkan, kau tak punya masa depan lagi. Untuk itu jangan pernah berputus asa. Kekuatan kita memang sangat terbatas. Hidup kita memang lemah. Namun jika kita mau menyerahkan segala keterbatasan kita ke dalam tangan Tuhan, maka tangannya yang kuat akan menopang dan bertindak untuk kita. Jangan pernah kita takut untuk bermimpi seperti Yabes. Apapun yang menjadi pergumulan kita, doa itu sangat besar kuasanya. Kita harus punya tekad, kita harus punya usaha. Jangan pernah menyerah. Jangan pantang menyerah, karena kita tahu bahwa ketika kita bertekun dalam doa dan hidup mengandalkan Tuhan, apapun yang kita rindukan pasti akan terwujud. Seperti kerinduan bangsa ini, bahwa bangsa ini ingin segera terlepas dari virus COVID-19 yang mengancam banyak jiwa. Semua umat bersama-sama bersatu hati berdoa. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, kita yakin dan percaya kuasa doa itu akan mampu mengubah segalanya. Dalam kitab Mazmur pasal 3 ayat 1-9 itu menggambarkan mengenai kesulitan hidup, penderitaan, atau ketidakadilan yang dialami orang-orang percaya di dunia ini. Dalam Mazmur 3 ayat yang ke-3 dikatakan, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Namun yakin dan percayalah, Allah sanggup menolong kehidupan kita. Dalam kitab Mazmur 3 ini juga menyatakan suatu pengakuan kepercayaan pemazmur kepada Allah.
Demikian juga kita harus memiliki pengakuan dan kepercayaan kita kepada Allah bahwa Allah lah yang sanggup menolong hidup kita. Tuhan adalah perisai yang akan melindungi kita. Tuhan bukan hanya sekedar melindungi, namun Tuhan akan menjagai kita. Sehingga kita tidak perlu takut, sekalipun hari ini kita tidak bisa beribadah secara langsung seperti minggu-minggu biasa, namun mari kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak berubah. Dan disinilah justru kita diajar untuk taat dan mengakui kepercayaan Tuhan, bahwa ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing pun, Tuhan tetap akan memberkati kita, Tuhan akan tetap melindungi kita, Tuhan akan menjagai kita. Untuk itu, mari kita bersatu hati. Pemazmur berkata juga dalam Mazmur pasal 3 ini, dia menaikkan banyak permohonan untuk pertolongan dan suatu ungkapan pujian atau ungkapan syukur. Hendaknya kita juga menaikkan permohonan kita kepada Tuhan dan pertolongan yang daripada Tuhan, supaya Tuhan segera menjauhkan bencana virus COVID-19 ini, dijauhkan dari bangsa Indonesia, sehingga pertolongan Tuhan akan dinyatakan, semuanya akan berjalan dengan baik, keadaan bangsa akan berjalan dengan baik, keadaan ekonomi akan berjalan dengan baik, dan roda pemerintahan kembali berjalan dengan baik. Namun semuanya itu harus kita naikkan kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan ungkapan pujian. Bahkan kita harus tetap menaikkan syukur kepada Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang mencekam di negeri dan bangsa kita yang sedang berperang melawan corona. Yakin dan percayalah, firman Tuhan berkata kepada kita, ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, pemazmur mengatakan bahwa ada satu keajaiban. Pemazmur merasa tenang sekalipun dia menghadapi serangan atau tantangan dari Absalom, seperti hidup kita yang hari-hari dihadapkan dengan rasa khawatir dengan adanya wabah COVID-19 atau corona. Tuhan mengajak kepada kita supaya kita tidak khawatir. Namun Tuhan juga mengajar kepada kita supaya kita tidak lengah, dan kita akan terus tetap berharap kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan merasa tenang dan tidak khawatir lagi. Bahkan kita akan mampu merasakan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu pasti dan selalu ada. Mazmur 3 ayat 6 berkata, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Itulah yang Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan akan menyertai kita. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mazmur 3 ayat 9. Sekali lagi, sekalipun kita tidak beribadah secara langsung di gereja kita, namun saya berharap kita sama-sama memiliki hikmat dan melalui perenungan firman Tuhan pagi hari ini, melalui WhatsApp yang boleh kita dengarkan, firman Tuhan tetap memberkati kita. Kita tidak boleh lemah dengan keadaan kita. Kita tidak boleh takut dengan situasi dan kondisi yang ada. Namun juga kita tidak boleh gegabah
kita tidak boleh menjadi orang yang sombong karena kita punya iman yang kuat. Namun kita harus menjadi orang yang berhikmat. Karena orang yang berhikmat akan selalu tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada pemerintahan yang ada. Dengan kuasa doa yang bersama-sama kita naikkan kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa kuasa doa itu akan mampu mengubah segalanya. Keadaan yang mencekam di bangsa ini, keadaan orang yang sedang takut dengan wabah COVID-19, atau keadaan ekonomi yang mulai carut-marut, segala sesuatu mahal. Melalui doa kita bersama-sama mampu mengubah segalanya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itu mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa supaya setiap doa kita mampu mengubah segalanya. Keadaan yang tidak baik menjadi baik. Keadaan yang mencekam dibuat menjadi suasana yang indah bagi kita semuanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semuanya. Dan jangan lupa senantiasa berdoa untuk bangsa dan negara, untuk orang-orang yang kita cintai, untuk pekerjaan Tuhan, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Shalom, Tuhan memberkati.